Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sekarang kita masuk di KD berikutnya, yaitu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks rekaman percobaan. Nah, kalau kemarin kita udah tahu apa itu rekaman percobaan, berikutnya pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan cara mengembangkan teks rekaman percobaan. Nah, kalau udah berbicara tentang cara mengembangkan, maka di dalamnya kita mempelajari kebahasaan yang ada dalam teks rekaman percobaan. Nah, struktur teks percobaan ada apa saja sehingga kita bisa mudah nanti untuk mengembangkannya. Struktur teks percobaan yang pertama ada tujuannya dulu. Nah, misalkan kita mau uji coba kandungan dari belimbing. Nah, kandungan nutrisi belimbing itu ada apa aja? Maka kita tuliskan tujuannya untuk mengetahui kandungan nutrisi yang ada pada buah belimbing. Lanjut, kemudian ada alat dan bahan. Dalam menguji coba nutrisi buah belimbing, kita pasti butuh alat sama bahan. Nah, kita tuliskan tuh alat dan bahannya apa aja. Berikutnya adalah langkah-langkah. Nah, teman-teman, ini inti dari struktur teks percobaan, yaitu pada langkah-langkah. Kita pernah belajar tentang teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur ini kita masukkan ke dalam struktur teks percobaan. Kalian masih ingat apa saja kebahasaan yang perlu kita gunakan saat mempelajari tentang teks prosedur ini? Yang pertama, kita butuh kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian langkah-langkahnya pun satu tindakan, satu langkah itu adalah satu tindakan. Jangan sampai satu langkah itu banyak tindakannya. Kemudian sebisa mungkin kita menggunakan kalimat imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif adalah kalimat perintah. Karena kita akan membuat langkah-langkah yang akan diikuti oleh orang lain. Berikutnya adalah hasil. Nah, struktur berikutnya ketika kamu sudah melewati tahapan langkah-langkah, maka ada hasil. Tadi ketika kita akan menguji coba kandungan nutrisi, misalkan beda deh, jangan buah belimbing lagi. Misalkan kita akan menguji kandungan vitamin C. Nah, vitamin C itu untuk apa sih? Ada apa saja sih zat dalam vitamin C itu? Nah, ternyata hasilnya dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkan vitamin C sebagai imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, apalagi saat sekarang ya, zaman corona kayak gini banyak banget orang mengonsumsi vitamin C. Nah, ternyata uji coba kandungan nutrisi pada vitamin C sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Itu hasil. Berikutnya kita ada simpulan. Nah, simpulannya ternyata dari uji coba kandungan nutrisi ini, yang pertama ternyata menguji coba kandungan nutrisi belimbing sangat mudah. Kemudian yang kedua, tentu saja hasil uji coba kandungan nutrisi vitamin C atau belimbing ini sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Itu untuk struktur teks percobaan secara umum. Ada lagi yang membuat alternatif struktur teks lain. Seperti apa? Ini salah satu contohnya, yaitu adanya diawali dulu dari sifatnya umum. Jadi kamu ketika membuat sebuah tulisan teks percobaan diawali dulu dari klasifikasi aspeknya. Misalkan gini, kamu mau identifikasi atau menguji coba peliharaan, maka salah satunya adalah kucing. Nah, kamu identifikasi dulu, buat dulu pernyataan umum. Kucing adalah salah satu hewan dari kelas mamalia. Mamalia itu termasuk ke dalam struktur teks laporan yang masih pernyataan umum. Nah, masuk deh, setelah itu kamu jelasin tuh ciri-cirinya kucing gimana, bagian kucing anatomi tubuhnya gimana. Nah, itu termasuk ke dalam bentuk uraian. Nah, oke, itu untuk struktur teks. Berikutnya, kita akan kalau udah dapat struktur teksnya, maka kita bisa mengembangkan teks rekaman percobaan melalui kaidah kebahasaan yang digunakan. Apa aja? Yang pertama, aspek umum. Aspek umum itu contohnya kayak gimana? Tadi gue aja bilang diawali dari hal yang umum dulu. Kucing merupakan hewan kelas mamalia. Kemudian yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Contohnya ketika, maka, atau seterusnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Ini yang paling penting ya, Nak. Contohnya, langkah pertama mencampurkan semua bahan.
Kalimat aktif itu adalah kalimat yang kata kerjanya adalah kata kerja aktif. Contohnya adalah mencampurkan, itu adalah aktif. Mekan atau mei membentuk kata kerja aktif. Nah, itu untuk contoh kalimat aktif ya. Ada subjek, predikat, objek. Jadi subjeknya di depan, bukan kalimat pasif. Berikutnya adalah tidak ada urutan waktu tetapi urutan kegiatan. Langkah pertama adalah mencampurkan. Langkah kedua mengaduk semua bahan yang sudah dijadikan satu. Itu contohnya. Berikutnya adalah menggunakan kata benda. Setelah itu menggunakan istilah teknis di bidang tertentu. Nah, istilah bidang teknis itu misalkan gini. Tadi kita ngomongin tentang vitamin C. Maka istilah-istilah teknis di bidang gizi atau kesehatan itu akan muncul. Serat, nutrisi, kandungan, vitamin. Nah, itu akan muncul. Kemudian bagus lagi kalau uji coba rekaman percobaan ini, teks ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung. Nah, itu teman-teman untuk penjelasan cara mengembangkan teks rekaman percobaan yang diawali dari struktur dan berakhir di kebahasaan. Mudah-mudahan kita selanjutnya bisa nulis ya. Oke, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini bisa dipahami. Nah, teman-teman, berikutnya adalah salah satu contoh dari teks laporan percobaan. Nah, teman-teman, kalau udah berdasarkan yang tadi, ini dia contoh dari teks laporan percobaan. Ada judulnya, ada tujuannya, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah pembuatan slime-nya, ada hasil percobaan, ada kesimpulan. Nah, kalian boleh menyimak, kemudian kalian cermati, perhatikan kata-kata yang digunakan dan bagaimana tindakan itu. Mudah-mudahan paham ya setelah ini ya. Semoga paham. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.